We're history. Modern technology, William. These are the circuits of history, gentlemen. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah film bertema perjalanan waktu yang berjudul Bill and Ted Excellent Adventure. Dirilis tahun 1989, dibintangi Alex Winter sebagai Bill dan Keanu Reeves sebagai Ted. Jadi nggak usah lama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Alkisah di masa depan tahun 2688 dunia berada dalam keadaan makmur. Udara bersih, air bersih, bahkan kotorannya tuh juga bersih. Semua terjadi berkat dua orang musisi hebat yang menciptakan sebuah lagu yang membawa perdamaian di seluruh dunia. Namun karya musik tersebut terancam tidak pernah diciptakan karena sesuatu hal terjadi pada mereka. Maka dari itu dikirimlah seseorang dari masa depan bernama Rufus untuk memberi petunjuk kepada mereka. Jika ia gagal, lagu itu tidak akan pernah tercipta dan dunia tidak akan pernah sama lagi. Singkat cerita, Dewan Tertinggi segera menyiapkan mesin waktunya yang berbentuk kurang lebih mirip box telepon umum. Setelah itu, Rufus berpamitan dan ia pergi ke 700 tahun sebelumnya. Scene kemudian berpindah ke kota San Dimas tahun 1988. Ada dua anak muda sedang melakukan latihan musik di garasi rumahnya. Mereka adalah Bill dan Ted. Kedua sahabat ini memiliki cita-cita menjadi seorang superstar, namun permainan mereka tuh sangat payah. Sampai-sampai mereka menghancurkan studio milik mereka sendiri. Tidak jauh berbeda dengan skill bermain musik mereka, Bill dan Ted merupakan murid paling blow-on di sekolah, terutama di pelajaran sejarah. Mereka gagal di setiap sesi di kelas sejarah, bahkan pertanyaan yang sederhana pun mereka tuh nggak bisa menjawabnya. Noah's wife? Gurunya berkata, jika pada ujian presentasi yang diadakan besok mereka tuh tidak mendapat nilai A, maka mereka tidak akan lulus dan terancam drop out. Guys, I have no choice but to flunk the both of you. Setelah memborong beberapa buku sejarah di perpustakaan, Bill dijemput oleh Nyonya Missy, mama tirinya. Mereka berdua berencana akan belajar bersama, namun sebelumnya Ted akan mengambil beberapa buku yang ada di rumah terlebih dahulu. Sampai di rumah, Ted tuh ternyata udah ditungguin sama Logan, bapaknya. Bapaknya sudah diberitahu pihak sekolah kalau besok Ted gagal pada presentasi sejarah, maka ia akan dikeluarkan dari sekolah. Yang artinya mau nggak mau sesuai janji, Ted akan dikirim ke akademi militer. Nah, bapaknya Ted ini adalah seorang kepala polisi di kota San Dimas. Ted kemudian memberitahu Bill mereka harus lulus pada ujian sejarah bagaimanapun caranya. Jika tidak, ia akan dikirim ke akademi militer. Yang artinya nggak ada ben-benan lagi dan mereka berdua harus berpisah. Setelah sampai di rumah, mereka berdua mulai adu tanya jawab. Lalu mereka dikejutkan Nyonya Missy masuk ke kamar bawain cemilan disusul bapaknya. Mr. Preston kemudian bertanya gimana belajarnya. Mereka berdua berkata nggak ada perkembangan dan sepertinya mereka sudah ditakdirkan untuk gagal. Mr. Preston kemudian memberi Bill selembar uang lalu meminta mereka jajan di luar supaya belajarnya tuh tambah semangat. Dan ternyata bapaknya tuh cuma modus meminta anaknya keluar karena pengen bermain ular tangga bersama mama tirinya. Kedua sahabat ini kemudian jajan di Circle K dan tiba-tiba mereka terkejut mendengar langit bergetar. Lalu muncul sebuah box telepon misterius di hadapan mereka. Tentu saja dia adalah Rufus yang datang dari masa depan. Rufus berkata kalau ia sengaja datang untuk membantu mereka dalam membuat presentasi ujian sejarah. Sesaat kemudian lagi-lagi muncul box telepon kedua yang ternyata adalah mereka berdua sendiri. Awalnya Bill dan Ted yang asli itu bingung, namun setelah dijelaskan mereka paham kalau dua orang itu merupakan diri mereka sendiri yang sedang melakukan penjelajahan waktu. Mereka berkata kalau mereka berdua akan menjelajahi waktu dari masa ke masa untuk belajar sejarah. Setelah itu, Rufus meminta Bill dan Ted masuk ke dalam box lalu membawa mereka pergi. Rufus berkata kalau mereka saat ini berada dalam lintasan waktu sejarah dan box mesin waktu itu bisa membawa mereka kemanapun yang mereka mau. Rufus kemudian membawa mereka ke tahun 1805
di mana saat itu Perancis sedang menginvasi Austria yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Karena perang cukup berbahaya, Rufus meminta mereka masuk ke dalam box kemudian pergi dari sana. Napoleon yang saat itu berada di dekat mereka tanpa sengaja terkena ledakan bom. Hal itu membuatnya terlempar ke arah box mesin waktu. Karena itu, ia ikut tersedot mengarungi waktu bersama mereka. Setelah sampai di waktu yang sebenarnya, Rufus berpesan mereka bisa menggunakan mesin waktu itu kemanapun yang mereka mau. Di dalam box mesin waktu itu juga sudah terdapat buku alamat yang bisa mereka kunjungi. Tujuannya adalah agar mereka tuh lebih mudah dalam mempelajari sejarah. Namun ia mengingatkan saat mereka menjelajah ke masa lalu, waktu asli itu tetap berjalan normal. Jadi mereka harus benar-benar memanfaatkan sisa waktu yang ada dan jangan sampai telat datang ke ujian presentasi. Setelah Rufus pergi, Napoleon yang enggak sengaja terbawa jatuh dari atas pohon. Nah, dari sinilah muncul sebuah ide brilian. Kenapa tidak pergi ke masa lalu kemudian mengajak tokoh-tokoh sejarah agar mereka bisa belajar langsung? Namun sebelumnya mereka harus membawa masuk Napoleon ke dalam rumah agar tidak menarik perhatian orang-orang. Ted kemudian meminta adiknya yang bernama Deacon menjaga Napoleon jangan sampai ia keluyuran. Sementara itu mereka akan menjemput tokoh-tokoh sejarah yang lain. Pertama-tama tujuan mereka adalah di zaman koboi sekitar tahun 1880-an. Saat berada di dalam sebuah bar, orang-orang dikejutkan kedatangan seseorang yang mencari partner 2 orang. Dia adalah Billy the Kid, pembunuh terkenal dan paling dicari. Dengan senang hati, Bill dan Ted menawarkan diri dan ternyata Kid tuh mengajak mereka berdua menemani bermain judi melawan beberapa orang yang ada di sana. Kid ternyata udah mengatur beberapa kartu agar mereka tuh bisa menang dan aksi curangnya itu diketahui lawannya. Alhasil terjadi kerusuhan dan orang-orang mulai berkelahi. Mereka bertiga terpojok, namun dengan sebuah tipu muslihat mereka akhirnya bisa meloloskan diri dari bandit-bandit yang berada di sana. Karena Billy the Kid adalah bahan sejarah, tentu saja mereka membawanya ikut. Sekarang mereka berada di zaman Yunani kuno sekitar 400 tahun sebelum Masehi. Disinilah mereka bertemu dengan Socrates. Socrates saat itu sedang melakukan pertemuan dengan para ilmuwan. Kedua sahabat blow-on itu tanpa malu-malu langsung menemuinya. Ya tentu saja kakek Socrates bingung melihat kelakuan mereka berdua. Ted kemudian sok-sokan berfilsafat yang kemudian diperagakan oleh Bill. It's dust in the wind, dude. Dust, wind. Entah kenapa Socrates begitu terkesima mendengar kata-kata tersebut, seolah ia telah menemukan sebuah ilmu baru. Dan singkat cerita, Socrates pun ikut pergi bersama mereka. Kini mereka berada di Inggris sekitar abad 15. Sementara mereka akan mencari tokoh terkenal, Ted meminta Kid menjaga Socrates. Mereka menuju kastil yang ada di depan mereka dan tanpa sengaja melihat ada 2 orang gadis yang menarik perhatian mereka. Mereka jadi lupa sama tugasnya dan gak peduli gimana caranya mereka harus bisa menemui gadis-gadis tersebut. Lalu secara kebetulan mereka berdua bertemu dengan gadis itu di sebuah taman. Mereka berbahasa basi dan berkata kalau mereka sangat terpesona dengan kecantikan mereka. Tiba-tiba sang raja atau ayah mereka berdua tuh datang memanggil. Kedua gadis itu mengajak mereka kabur dari sana. Mereka beralasan kalau mereka akan dijodohkan dengan pria yang tidak mereka sukai. Sebelum Bill dan Ted sempat membawa mereka pergi dari sana, raja sudah berada di balik pintu. Lalu raja memerintahkan pengawal membawa mereka ke tempat penjagalan. Sebelum dieksekusi, seseorang menemukan box mesin waktu mereka dan menuduh kalau mereka berdua adalah pasangan penyihir. Di luar dugaan, ternyata penjagal itu adalah Kid dan Socrates. Karena itu mereka selamat dan segera kabur dari sana. Sementara itu di waktu asli, Napoleon yang harusnya dijaga di rumah malah diajak jalan-jalan keluar. Para penjelajah waktu itu sekarang berada di Austria sekitar tahun 1900-an. Mereka melihat sosok ahli psikologi bernama Dr. Freud dan tanpa basa-basi Kid langsung mengeluarkan lasonya kemudian membawanya pergi. Setelah itu mereka pergi ke Jerman tahun 1810 menculik Ludwig van Beethoven yang sedang bermain piano. Lalu mereka pergi ke Prancis menjemput Jeanne d'Arc tahun 1429. Dia adalah seorang gadis pejuang perang yang sudah berlangsung 100 tahun lamanya. Sebelum akhirnya dituduh sebagai penyihir dengan alasan bid'ah terhadap agama. Mereka kemudian pergi ke Mongolia tahun 1209.
Gak tanggung-tanggung, orang yang mereka jemput adalah Genghis Khan, seorang pendiri kekaisaran Mongolia yang sangat ditakuti dunia. Dan uniknya, mereka menipunya hanya dengan sebuah kue. Yang terakhir adalah mereka pergi ke White House tahun 1863 Amerika. Gak ketinggalan, Abraham Lincoln pun juga mereka culik. Karena terlalu banyak orang, box mesin waktu itu pun penuh sesak. Antena dari mesin waktu itu juga mengalami kerusakan yang membuat mereka terlempar ke 1 juta tahun sebelum Masehi. Hitung-hitung sambil istirahat, mereka berdua ngebenerin antenanya. Setelah diperbaiki, mesin waktu itu akhirnya berfungsi dan mereka akan pulang ke waktu sebenarnya. Namun karena salah menyetel waktu, kini mereka berada di saat pertama kali Rufus mendatangi mereka. Seperti adegan sebelumnya, mereka memberitahu bahwa mereka akan melakukan perjalanan paling menyenangkan. Mereka juga titip pesan buat 2 gadis cantik yang mereka temui di abad pertengahan. Rufus mengingatkan kalau waktu mereka di dunia asal hanya tinggal 2 jam lagi dan mereka harus bergegas. Setelah memperbaiki waktu tujuan, akhirnya mereka kembali ke waktu yang sebenarnya. Mereka kemudian mendarat di halaman rumah Bill dan disambut Nyonya Missy yang lagi beres-beres di halaman. Bill kemudian meminta izin agar mereka bisa numpang untuk sementara waktu. Mama tirinya sih nggak masalah, yang penting mereka mau bantu beres-beres rumah. Singkat cerita, para tokoh sejarah terkenal itu melakukan apa yang Nyonya Missy perintah. Beethoven sang maestro bersihin kaca. Genghis Khan kaisar paling ditakuti disuruh ngebersihin WC. Begitu juga yang lainnya, pokoknya bantu-bantu sampai rumah menjadi bersih. Gak kerasa waktu berjalan cepat dan ujian sekolah sebentar lagi dimulai. Mereka pun buru-buru berangkat, namun Bill dan Ted masih harus menjemput Napoleon yang kini masih berada di rumah Ted. Karena itu mereka dibawa ke sebuah mall untuk ngopi-ngopi sebentar. Bill dan Ted meminta mereka jangan keluyuran karena mereka akan segera kembali. Setelah sampai di rumah, adiknya malah berkata kalau Napoleon pergi bareng anak-anak kecil ke sebuah wahana bermain air. Ternyata emang bener kalau Napoleon lagi asik main seluncuran di sana dan mereka pun langsung membawanya pergi. Apesnya, rombongan lintas sejarah itu malah sudah pergi entah kemana. Mereka sepertinya berpencar karena penasaran dengan keramaian yang ada di sana. Terlihat kalau Kit dan Socrates asik menggoda 2 perempuan yang duduk di depannya. Sebagai musisi, Beethoven tentu saja masuk ke toko musik dan melihat-lihat instrumen modern yang ada di sana. You a musician? Petugas toko itu nggak tahu kalau dia adalah seorang maestro. Sementara itu, Genghis Khan masuk ke toko olahraga. Dia mengambil sebuah tongkat bisbol lalu memukul manekin yang ada di depannya. Ulahnya itu membuat petugas yang ada di sana kewalahan. Gak ketinggalan, Abraham dan yang lain ikut-ikutan berbuat ulah. Karena itu, para tokoh sejarah harus berurusan dengan pihak berwajib. Ted kemudian mendatangi kantor polisi di mana bapaknya bekerja. Tapi bapaknya malah mengusirnya dan memintanya mengemas bajunya. Karena Ted sudah dibelikan tiket untuk pergi ke akademi militer. Gak diam begitu saja, Ted meminta Bill membantunya untuk membebaskan para tokoh sejarah. Setelah berhasil menyelinap masuk, mereka mencuri kunci sel kemudian membebaskan semua. Lalu mereka berdua langsung membawa para tokoh sejarah itu pergi ke sekolah sebelum ujiannya berakhir. Aksi lolosnya para tahanan diketahui bapaknya lalu mengejarnya ke sekolah. Saat Pak Guru akan menutup ujian, lampu mendadak padam lalu keluarlah mereka berdua membuka presentasi. Efek dari perjalanan waktu yang mereka lalui, secara nggak langsung mereka mengetahui latar belakang sejarah para tokoh-tokoh tersebut. Setelah memperkenalkan mereka, Bill dan Ted memberi masing-masing tokoh kesempatan untuk menunjukkan atraksi beserta keahliannya. Mr. Genghis Khan! Secara bergantian, mereka menjelaskan siapa tokoh tersebut dari mana dan apa perannya dalam sejarah. Presentasi sejarah yang mereka bawakan tak ubahnya seperti sebuah pementasan teater. Orang-orang pun sangat menyukainya. Presentasi mereka diakhiri oleh Abraham yang mengutip kata-kata Bill dan Ted, yaitu bersikaplah baik pada semua orang. Be excellent to each other. And party on, dudes! Karena presentasi unik tersebut, Bill dan Ted diberi nilai terbaik. Sang ayah yang sebelumnya kesal juga ikut memberinya selamat. Setelah semua selesai, para tokoh sejarah itu masuk ke dalam box mesin waktu. Mereka akan dipulangkan ke zaman mereka masing-masing.
Keesokan harinya, hari-hari kedua sahabat ini berjalan seperti biasa. Ted akhirnya gak jadi dikirim ke akademi militer. Jadi dia masih bisa bersama Bill mewujudkan cita-cita mereka. Lalu gak lama kemudian Rufus datang bersama dua gadis dari abad pertengahan yang mereka temui sebelumnya. Rufus membawakannya sebagai oleh-oleh karena sudah melakukan yang terbaik. Selain itu, daripada mubazir dinikahkan dengan om-om bangsawan buruk rupa, mending dibawa ke sini buat mereka berdua. Rufus kemudian memberitahu alasan kenapa ia membantu mereka. Suatu saat, Bill dan Ted menciptakan karya musik yang kelak akan didengar seluruh orang di dunia, di mana lagu itu telah menghentikan perang dan membuat semua orang bersatu menciptakan perdamaian. Seandainya Bill dan Ted tidak lulus dalam ujian sejarah, maka mereka berdua akan berpisah, yang artinya karya musik tersebut tidak akan pernah tercipta. Karena mereka berhasil, akhirnya masa depan bisa terselamatkan. Jadi menurut teman-teman, paradoks apa yang terjadi di film ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Itulah alur film Bill and Ted Excellent Adventure. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video.